Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin min syahri Ramadan. Hadirin jamaah seluruh Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah. Pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril memberikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yakni malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi. Sejak saat itu Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu yang umat manusia butuhkan. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling hebat, mukjizat yang paling tangguh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tadi yang dibacakan, Rasulullah SAW menerangkan bahwa surga itu merindukan, menantikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu talil Quran, yaitu orang yang senantiasa basah bibirnya dengan kalamullah, dengan lantunan kalam ilahi. Seluruh amalan kita itu bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diniati dengan benar. Tetapi untuk yang membaca Al-Quran, walaupun kita tidak niat membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan pahala kepada kita. Itulah keistimewaan Al-Quran. Apalagi pakai niat yang benar, niat yang ikhlas, niat membaca Al-Quran, maka pasti Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, yang mana pada hadis ini dijelaskan tentang pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Man qara'al Qur'ana fi sholati wa huwa qa'imun. Barang siapa yang membaca Al-Quran sementara ia sedang sholat dan sholatnya sambil berdiri, falahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka bagi dia yang membaca Al-Quran dalam sholat ketika berdiri, setiap huruf yang ia ucapkan, setiap huruf yang ia bacakan
maka Allah beri 100 kebaikan. Subhanallah. Wa man qara'al Qur'ana fi sholati qa'idan kataballahu lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an ketika sholat dan ia sambil duduk sholatnya, maka Allah akan memberikan bagi dia untuk setiap huruf yang ia ucapkan, untuk setiap huruf Al-Qur'an yang ia bacakan, 50 hasanatan, yaitu 50 kebaikan. Subhanallah. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati falahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan bukan sedang sholat, maka bagi dia Allah berikan setiap huruf yang ia ucapkan, setiap huruf yang ia lafalkan, yaitu 10 kebaikan. Subhanallah. Wa man qara'al Qur'ana hatta yutimmahu kanat lahu 'indallahi da'watun mustajabatun imma mu'ajjalatun wa imma mu'ajjalatun. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an hingga khatam, hingga akhir, hingga selesai, maka untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu akan diberikan doa yang mustajabah, doa yang pasti diijabahnya, doa yang pasti dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma mu'ajjalatun wa imma mu'ajjalatun. Apakah bentuk doa yang diijabahnya itu kontan atau dinantikan, kontan atau ditunda? Intinya pasti Allah akan memberikan ijabah bagi dia atas doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man istama'a ila syai'in min kitabillahi wa huwa yuridul ajra kataba lahu bi kulli harfin hasanatan. Dan barang siapa yang mendengar satu huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an, kemudian dia bermaksud untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menuliskan bagi dia, yaitu setiap huruf yang ia dengar, yaitu 1 kebaikan. Subhanallah. Jadi itulah golongan yang pertama yang senantiasa dirindukan oleh surga, yakni orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian golongan yang kedua yang senantiasa dirindukan oleh surga, yaitu wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga perkataannya dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang bisa menyakiti orang lain, dari perkataan dusta, dari perkataan ghibah, dari perkataan namimah dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan perkataan yang penuh dengan mau'idhah hasanah, berkata dengan kata-kata yang terpuji, berkata dengan tutur kata yang tidak menyakitkan hati orang lain. Apabila tidak bisa demikian, maka falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah, maka lebih baik diam saja. Kemudian golongan yang ketiga yang senantiasa dirindukan oleh surga, yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, dermawan, suka memberi, peduli terhadap sesama, tidak pelit, tidak pedit, tidak mereket jahe. Kita sadar bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain.
Di samping rumah kita ada tetangga, di depan rumah kita ada tetangga, di belakang rumah kita ada tetangga. Ingat, di dalam rezeki kita, di dalam harta kita yang kita miliki, ada hak-hak orang lain. Apabila kita tidak mengeluarkan hak-hak mereka, maka otomatis kita telah zalim, kita telah menjadi orang yang durhaka terhadap diri kita sendiri, karena telah merampas hak-hak mereka. Oleh karena itu, sekarang momen Ramadan merupakan saat yang tepat untuk berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita dermakan, apa yang kita sedekahkan, insya Allah. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa ketika bulan Ramadan telah datang. Sebagaimana kita dengar lantunan yang sudah tidak asing lagi, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, itu sudah terngiang ya, setiap masa, setiap tahun, setiap masuknya bulan Ramadan. Maka marilah, mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan bulan ini untuk senantiasa berpuasa. Dan terutama kita terus meningkatkan nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan dalam pembahasan yang lalu juga. Ada puasa yang biasa saja atau puasa umum, kemudian ada puasa yang luar biasa atau puasa khusus, kemudian ada puasa yang istimewa atau puasa khususil khusus. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Hadirin jamaah seluruh Ramadan rahimakumullah, itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu orang yang senantiasa menjaga lisan perkataannya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang senantiasa dermawan terhadap sesama. Kemudian yang keempat yaitu orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah suluh Ramadan yang bisa disampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah suluh Ramadan semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, walakum minkum qud masafa wa dama qadar, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.